Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Maulana, NPM 23410071, kelas Ilmu Komunikasi 02. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi nonverbal. Nah, ini terdapat ringkasan materi tentang komunikasi nonverbal yang akan saya jelaskan. Untuk yang pertama, pengertian komunikasi nonverbal; yang kedua, jenis komunikasi nonverbal; yang ketiga, fungsi komunikasi nonverbal; yang keempat, contoh komunikasi nonverbal; dan yang kelima, dan pastinya ada dari setiap akhir presentasi, yaitu kesimpulan. Nah, jadi pengertian komunikasi nonverbal ini, komunikasi nonverbal merupakan proses penyampaian pesan atau informasi tanpa menggunakan kata-kata ataupun ucapan. Jadi bentuk komunikasi ini melibatkan gerakan seperti ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, sentuhan, ruang pribadi, dan penampilan fisik. Nah, di sini terdapat beberapa jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, ekspresi tubuh; yang kedua, kontak mata; yang ketiga, bahasa tubuh; yang keempat, sentuhan; yang kelima, nada bicara; yang keenam, pakaian dan penampilan; dan yang ketujuh, jarak spasial. Terdapat beberapa fungsi komunikasi nonverbal, yaitu untuk yang pertama, memperkuat dan memperjelas pesan verbal; yang kedua, mengungkapkan emosi dan perasaan; yang ketiga, mengatur arus percakapan; yang keempat, membangun dan memelihara hubungan interpersonal; yang kelima, menyampaikan kepribadian dan karakteristik individual; enam, menggantikan komunikasi verbal; yang ketujuh, menyampaikan makna yang berbeda dari pesan verbal. Jadi komunikasi nonverbal ini seringkali memperkuat atau bahkan bertentangan dengan pesan verbal yang disampaikan, sehingga penting untuk memperhatikan kedua aspek komunikasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh komunikasi nonverbal. Untuk yang pertama ada bahasa tubuh, yang kedua ada sentuhan, yang ketiga jarak fisik, yang keempat penampilan fisik, yang kelima paralinguistik, yang keenam waktu, dan yang ketujuh lingkungan sekitar. Nah, di sini ada beberapa foto dan contoh dari komunikasi nonverbal. Yang pertama ada penampilan seseorang pria yang menggunakan pakaian formal dalam acara resmi. Dan yang kedua ini ada seorang pria yang berambut gondrong menggunakan pakaian yang non formal, ya, ini biasanya penyuka musik rock yang sedang menonton konser rock. Dan ada seseorang yang sedang berjabat tangan, ini menunjukkan sentuhan antara seorang satu dan seorang kedua, jadi mempererat hubungan sehingga terdapat kedekatan antara kedua belah pihak. Dan ada ekspresi perempuan yang sedang terkejut dan sedang tersenyum, menandakan isi hatinya yang sedang bergembira dan terkejut atas kejadian atau peristiwa yang menimpanya. Jadi kesimpulannya, komunikasi nonverbal merupakan aspek penting dan sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi komunikasi nonverbal ini membantu menyampaikan makna yang mungkin sulit diungkapkan secara lisan. Komunikasi nonverbal memiliki berbagai fungsi, ya, seperti menyoroti, melengkapi, menunjukkan inkonsistensi, mengatur, mengulangi, dan menggantikan pesan verbal. Jadi meskipun sering diabaikan atau tidak disadari, komunikasi nonverbal memainkan peran penting dalam keberhasilan penyampaian pesan. Banyak kegagalan dalam komunikasi verbal disebabkan oleh kurangnya penggunaan komunikasi nonverbal yang efektif dan sesuai dalam konteks kebersamaan. Jadi oleh karena itu penting untuk menguasai penggunaan komunikasi nonverbal dengan efektif dan cerdas. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata maupun ada salah pengucapan dari setiap kata atau maupun dari setiap kalimat yang mungkin saya kurang benar ataupun tergesa-gesa, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.